Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hepatitis adalah salah satu penyakit yang menjadi ancaman kesehatan utama di dunia. Penyakit ini menyebabkan peradangan hati akibat infeksi virus sehingga mudah ditularkan dari orang ke orang. Hati atau liver termasuk organ pencernaan dan berperan penting terhadap proses metabolisme tubuh. Infeksi virus hepatitis dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dalam proses pencernaan hingga penyaringan racun dan zat berbahaya dalam tubuh. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari hadis Mujahid dari Sa'ad bahwa ia menceritakan, "Aku pernah sakit. Rasulullah SAW datang menjengukku. Beliau meletakkan tangannya di atas dadaku sehingga aku merasakan dingin tangan beliau di dadaku. Beliau bersabda, 'Engkau terserang hepatitis. Temuilah Al-Haris bin Qaladah dari Thaqif. Ia seorang ahli pengobatan. Suruh ia mengambil 7 buah kurma ajwah dari Al-Madinah. Tumbuk dengan biji-bijinya. Kemudian suruh dia mencekokkannya ke dalam mulutmu.'" Hadis riwayat Abu Daud. Salah satu orang yang terkena hepatitis, dia akan merasakan sakit perut, penyakit yang menyerang perut sehingga merasa sakit. Sementara kurma memiliki khasiat ajaib untuk menyembuhkan penyakit ini, terutama sekali kurma Al-Madinah dan terutama sekali jenis ajwa. Jumlah yang 7 itu juga mengandung khasiat lain yang hanya diketahui rahasianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan hadis Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa ia menceritakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i thamaratin min tabril 'aliyah lam yadurruhu dzalikal yawma sammun wala sihrun." Barang siapa yang di pagi hari menyantap 7 butir kurma 'aliyah, tidak akan terkena bahaya racun maupun sihir pada hari tersebut. Dalam lafaz lain disebutkan, "Man akala sab'a thamaratin mimma baina labanaiha hina yusbih lam yadarrahu sammun hatta yumsi." Barang siapa yang menyantap 7 butir kurma pada pagi hari antara bagian pinggir yang sudah menghitam karena tuanya, maka ia tidak akan terkena racun hingga sore harinya. Kurma bersifat panas dalam larutannya meskipun dasarnya kering. Ada juga yang mengatakan bahwa sifatnya adalah lembab, atau juga ada yang mengatakan stabil. Yang jelas, kurma adalah makanan yang baik untuk menjaga kesehatan. Bahkan kurma adalah makanan terbaik di negeri-negeri dingin dan panas, di mana suhu panas menjadi tidak setajam dinginnya. Kurma bisa termasuk jenis makanan, obat atau buah-buahan. Kurma cocok dikonsumsi oleh hampir seluruh jenis tubuh manusia. Bisa memperkuat panas tubuh alami, tidak menimbulkan ampas merusak di dalam tubuh seperti yang ditimbulkan oleh berbagai jenis makanan dan buah-buahan. Bahkan bagi yang sudah terbiasa mengonsumsinya, kurma bisa mencegah pembusukan dan kerusakan makanan dalam tubuh. Adapun khasiat dari 7 butir kurma tersebut sudah menjadi porsi dan ketentuan dalam syariat. Allah menciptakan langit dan bumi masing-masing 7 lapis. Jumlah hari dalam 1 pekan 7 lapis. Manusia baru sempurna penciptaan dirinya dalam 7 fase. Allah mensyariatkan kepada para hambanya untuk bertawaf 7 putaran. Sa'i antara Safa dan Marwah juga sebanyak 7 putaran. Melempar jumroh masing-masing 7 kali. Takbir sholat id di rakaat pertama juga 7 kali. Rasulullah SAW pun bersabda, "Perintahkanlah anak kalian sholat saat berumur 7 tahun. Allah juga pernah memberi kuasa kepada angin untuk mengazab kaum 'Ad selama 7 malam. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kaumnya dengan 7 masa, sebagaimana yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah mentafsirkan sedekah seseorang yang dilipat gandakan pahalanya seperti 7 batang pokok padi yang masing-masing berisi 100 butir padi. Batang padi yang dilihat oleh sahabat Yusuf dalam mimpi juga berjumlah 7. Jumlah 7 saat mereka bercocok tanam juga 7. Pelipat gandaan pahala hingga 700 lipat atau lebih. Yang masuk surga di kalangan umat ini tanpa hisab ada 70.000 orang. Tidak diragukan lagi bahwa angka 7 di sini mempunyai keistimewaan tersendiri.
7 meliputi berbagai makna sebuah bilangan dengan segala ciri khasnya. Di kalangan medis, banyak mencermati bilangan 7 ini, terutama sekali di Bahrain. Hippocrates menandaskan, segala sesuatu di alam semesta ini terakar dalam 7 bagian. Bintang-bintang ada 7, hari-hari dalam satu pekan ada 7, jumlah jenis gigi manusia juga ada 7. Pertama, gigi bayi berjumlah 7. Lalu gigi anak balita berjumlah 14. Baru kemudian gigi anak remaja, pemuda, setengah baya dan orang tua, kemudian lanjut usia hingga akhir usia. Allah lebih mengetahui tentang hikmah dan syariat yang ditetapkannya dalam mengkhususkan suatu jumlah. Bisa jadi karena dasar pengertian ini, bisa jadi karena alasan lain. Kebetulan bilangan itu terjadi pada penetapan jumlah kurma dalam hadis ini. Dari negeri tertentu pula, yakni kota Madinah saja. Kurma memang memiliki khasiat mengobati beberapa jenis racun, sehingga hadis itu bernuansa umum tetapi memiliki makna spesifik. Jadi bisa saja kurma itu berkhasiat karena keistimewaan negeri Madinah dan karena kekhasan dari tanahnya untuk mengobati segala jenis racun. Akan tetapi ada hal yang harus dijelaskan di sini, yakni bahwa syarat orang yang sakit bisa mengambil manfaat dari obat yang diminumnya adalah adanya keyakinan bahwa obat tersebut berkhasiat, sehingga tubuhnya secara alamiah bisa menerima kehadiran obat itu dan berfungsi mengobati penyakitnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Penyakit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah juga yang menyembuhkannya. Obat adalah sarana. Sarana yang terbaik adalah sarana yang ditunjukkan oleh utusan Allah, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk selalu mengikuti petunjuk Rasulullah, sehingga kita bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya.